Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada lagi satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romori Fathers, saudara-saudari yang kasih dalam Kristus, selamat pagi. Melanjutkan pemerenungan tentang persembahan janda miskin yang kemarin kita dengarkan, janda bersahaja dan tidak bernoda, sahajanya dan kekudusannya yang ditampilkan secara penuh dan total dalam persembahan bait Allah. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan tentang pembangunan bait Allah. Yesus memberi komentar tentang bait Allah. Ia berkata, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Maka kalau kita mau merefleksikan tentang ini, ketika ada kolekte untuk pembangunan gereja atau tempat doa, umat itu biasanya merespon dengan murah hati, akan memberikan apa yang mereka miliki. Tidak bisa disangkal bahwa manusia, kita yang hadir di sini itu membutuhkan tempat ibadah, tempat doa, tempat yang layak dan nyaman, tempat untuk kita bisa berkumpul dengan saudari-saudara seiman sebagai satu komunitas. Tempat itu perlu dan bangunan itu memang dibutuhkan. Namun kalau kita melihat banyak gedung gereja yang megahnya luar biasa, kita perlu juga bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah memperhatikan pembangunan-pembangunan yang lain yang juga lebih penting dibandingkan cuma sekedar bangunan yang mewah dan megah itu? Tentu yang dimaksud adalah pembangunan manusianya, pembangunan dalam segala segi kehidupan, baik itu intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Jangan sampai kita hanya sibuk membangun gedung dan melupakan pembangunan yang lebih penting, yaitu pembangunan jiwa-jiwa. Jangan kita lebih sibuk membangun gedung dibandingkan pembangunan manusia, yaitu pembangunan jiwa-jiwa. Maka kalau kita mau melihat secara jujur, berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan dan kaderisasi anak, remaja, dan orang muda? Betapa banyak remaja dan orang-orang muda yang kurang tersentuh oleh program-program pembinaan. Tampaknya dana lebih banyak dicurahkan untuk upacara-upacara ritual. Karena apa? Karena memang lebih menarik dan jelas bentuknya dibandingkan program-program pembangunan manusia yang sangat
membutuhkan proses dan juga kerepotan. Udah berproses, repot, bahkan juga hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam 1, 2, 3, 5 tahun mendatang. Gedung gereja yang megah tidak ada artinya ketika diisi oleh manusia-manusia yang jiwanya kerdil dan tidak berkembang. Gedung yang mewah ini tidak akan ada artinya kalau diisi oleh manusia-manusia yang kerdil dan tidak berkembang. Perkembangan fisik tetap diperlukan, namun pembangunan manusia di dalamnya itu lebih penting. Pembangunan iman, pembangunan kedewasaan, pembangunan spiritual menjadi keharusan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bermutu di mata Allah. Karena dasarnya kita memang diciptakan Tuhan baik adanya. Lewat pembangunan pribadi-pribadi Kristiani, gereja akan mampu memberikan sumbangan konkret dan membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Maka hari ini Yesus mengajak kita untuk bertanya, pembangunan seperti apa yang sudah kita lakukan selama ini? Masih hanya sekedar fisik belaka, atau aku sebagai pribadi yang dipanggil Tuhan sudah mulai masuk dan berjuang dalam pembangunan jiwa-jiwa yang pada akhirnya membentuk pribadi-pribadi yang bermutu di mata Allah. Semoga ini berguna bagi Anda untuk mempunyai frame cara berpikir yang lain, bukan hanya sekedar bangunan yang tampak fisik yang luar biasa, tapi juga mengusahakan bangunan-bangunan yang lebih penting di dalamnya, yaitu pembangunan jiwa-jiwa, pembangunan pribadi-pribadi yang menghasilkan jiwa-jiwa yang bermutu di mata Allah. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah, supaya pun kalau ketika ini semua hancur luluh lantah, jiwa-jiwa yang di dalamnya tetap menjadi pribadi-pribadi yang bermutu di mata Allah. Maka mari kita hening sejenak.